Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Ibu Eka harap juga Pak Ayas dan semua guru-guru di MTS Negeri Sungalian ini mengharap anak-anak tetap semangat, sehat untuk selalu menerima pelajaran melalui daring. Kalau kita hitung sekarang sudah 5 minggu kita masih tetap menggunakan sistem daring ini anak-anak ya. Apa boleh buat karena sampai saat ini khususnya Kabupaten Bangka kita masih level 4. Sebelum materi dimulai, Ibu harap kalian semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya, selesai. Anak-anak semua, minggu kemarin Ibu Eka dan juga Pak Ayah sudah memberi materi pembelajaran mengenai ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Dari 100 anak atau 150 lebih anak ya untuk kelas 9 ini masih banyak yang belum ngumpul. Kalau yang Ibu catat khusus untuk kelas 9A sampai 9F itu hanya sampai berapa anak ini nak? Ini catatan yang baru ngumpul untuk catatan yang kemarin. Yang lain kemana? Ibu harap setiap tugas atau kami semua guru harap setiap tugas itu dikumpulkan, dikerjakan karena memang karena keadaan kita darurat. Ya, seperti inilah cara kita belajar. Kita tetap masih menggunakan sistem daring atau sistem online. Kalian semua sudah kelas 9, kalau tidak mengumpul tugas, tentu saja dari mana kami guru-guru untuk mendapat nilai nanti kalian untuk mengisi raport di kelas 9 ini semester 5 ataupun semester 6. Dan itu berguna supaya untuk kalian melanjutkan nanti ke tingkat yang lebih tinggi atau SMA. Jadi Bu harap di sini tidak melalaikan tugas. Jangan sampai seperti hari ini Bu lihat itu banyak sekali di ruang BP dipanggil Pak Baban karena anak-anak itu tidak mengumpul tugas ya. Ya, itu hanya pengantar. Sekarang kita kembali ke materi. Coba lihat kembali catatan kalian minggu kemarin, tepatnya tanggal 16 Agustus ya. Kalian sudah mencatat mengenai ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Sudah dibuka catatannya? Ciri yang pertama di sana adalah banyak menggunakan kata kompleks. Kata kompleks atau kata majemuk. Sudah dilihat semua? Di sana kalau kita lihat, kalian harus bisa membedakan dulu. Di sana di bagian A ada kata simpleks atau kalimat tunggal. Jadi kata kompleks, selain kata kompleks, kalian harus mengenal juga yang namanya kata simpleks atau kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat yang hanya terdiri dari S dan P. Kalimat yang terdiri dari S dan P atau satu klausa. Klausa itu adalah kalimat yang paling sedikit hanya terdiri dari S dan P. Ya. Kemudian kalau klausa itu adalah gabungan kata yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Sekarang coba kita lihat contoh di sini. Coba lihat contoh. Di sana ada sebuah contoh di buku kalian semua ada Randi berlari. Randi berlari, kalau kita lihat terdiri dari berapa kata? Itu adalah 2 kata, Randi dan berlari. Kalimat itu adalah kalimat yang namanya terdiri dari satu klausa. Satu klausa yang terdiri dari S dan P. Kemudian contoh yang kedua, manusia membutuhkan oksigen. Manusia membutuhkan oksigen. Itu juga terdiri dari S, P, dan O.
Baiklah anak-anak, Ibu ambil contoh lain. Mungkin belum mengerti ya. Contoh lain misalnya seperti ini. Ya, kalimat yang terdiri dari SP atau tadi satu klausa atau kalimat tunggal. Misalnya di sini Tita sedang belajar. Terdiri dari apa? Tita sebagai S, sedang belajar sebagai P. Berarti SP. Kalimat itu namanya kalimat, iya benar, namanya kalimat tunggal atau kalimat simpleks. Kemudian contoh yang kedua, ibu pulang dari pasar. Ibu pulang dari pasar. Itu contoh kalimat kedua. Ibu sebagai apa? Ibu sebagai S. Kemudian pulang sebagai P. Dari pasar sebagai keterangan. Berarti kalimat itu tadi dari SPK. Apakah itu kalimat tunggal? Iya, itu juga namanya kalimat tunggal. Karena apa? Terdiri dari SPK. Sekarang kita lihat kalimat majemuk. Ada kalimat majemuk? Di sana ada kalimat majemuk. Coba lihat lagi dalam catatan kalian. Kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Jadi majemuk disebut juga kalimat kompleks. Dia terdiri dari dua klausa atau lebih. Ciri kalimat majemuk memiliki subjek atau predikat lebih dari satu. Kemudian dihubungkan dengan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Sekarang kita ambil tadi contoh kalimat. Yang pertama tadi Ibu beri contoh. Tita sedang belajar. Itu namanya tadi kalimat apa? Kalimat tunggal karenanya SP. Satu. Kalimat yang keduanya, ibu pulang dari pasar. Itu juga namanya kalimat tunggal. Kalimat dua itu tadi dari SPK. Kalimat dua itu bisa digabung. Bagaimana cara menggabungkannya? Yaitu ketika Tita sedang belajar, ibu pulang dari pasar. Itu menjadi sebuah kalimat, menjadi kalimat kompleks. Mengapa kalimat kompleks? Kalau digabungkan semua, sekarang sudah menjadi dua, memiliki dua SP. Atau lihat lagi pada catatan kalian yang sudah kalian catat di sana. Coba lihat. Sudah dilihatnya? Contoh pada buku kalian yaitu konsumsi minuman herbal meningkat setelah mereka menyadari manfaatnya. Berapa kalimat itu? Itu adalah terdiri dari berapa kalimat? Satu kalimat. Sekarang kalimat itu adalah dihubungkan dengan konjungsi setelah. Bagaimana kalimat pertamanya? Tentu saja kalimat pertamanya konsumsi minuman herbal meningkat. Itu satu pola atau satu klausa yang namanya kalimat tunggal. Kemudian klausa yang kedua, mereka menyadari manfaatnya. Itu adalah SPO. Itu juga satu kalimat. Berarti ada dua kalimat tunggal. Dua kalimat tunggal ini bisa digabung menjadi satu tadi, namanya kalimat majemuk atau kalimat kompleks, tetapi harus memakai konjungsi. Nah, lihat di sana mana konjungsinya, yaitu setelah. Ada di dalam buku catatan kalian. Ya, itu namanya adalah kalimat majemuk. Atau bisa dilihat pada intisari yang ada di buku kalian juga. Apa perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk? Kalimat tunggal yaitu tadi hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Tidak
dihubungkan oleh konjungsi. Perbedaannya kalimat majemuk ada berapa kalimatnya? Ada dua subjek, ada dua predikat, boleh ditambah dengan keterangan atau objek, tetapi dihubungkan dengan konjungsi. Jelas belum anak-anak? Jelas ya? Kalau sudah jelas, Ibu lanjutkan yang kedua. Ya, sekarang kita lihat materi yang kedua, yaitu banyak menggunakan kata hubung. Kata hubung tadi disebut dengan istilahnya adalah konjungsi. Apa tadi konjungsi? Adalah kata sambung atau kata penghubung. Apa contohnya? Ada dalam catatan kalian itu ada dan, ada tetapi, atau, kemudian, atau walaupun, padahal, dan masih banyak lain. Itu merupakan kata penghubung. Jadi ciri dari kaidah kebahasaan ini, ciri-ciri kaidah kebahasaan teks laporan itu dia juga banyak menggunakan kata penghubung. Selanjutnya yang ketiga, coba lihat dalam catatan kalian. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan kata rujukan. Apa itu kata rujukan? Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya memakai kata tersebut, atau ini, atau juga memakai kata itu. Sekarang lihat contoh. Sebelum makanan dikonsumsi untuk selanjutnya dapat dicerna oleh tubuh, sebaiknya perlu diperhatikan zat gizi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga saat manusia makan, mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Di sana yang di garis miring ada kata pada kata tersebut. Itu menerangkan kata yang mana? Tersebut adalah menerangkan pada kata sebelumnya, yaitu pada kata iya benar, yaitu memperhatikan atau diperhatikan zat gizi atau nutrisi. Jadi tidak memperhatikan yaitu nutrisinya. Berarti pada kata tersebut itu menerangkan kata nutrisi. Ya, kalimat itu panjang sekali, terdiri dari banyak kata. Kalau Ibu ulangi dari ciri yang pertama, itu namanya kalimat apa? Itu adalah namanya kalimat kompleks. Mengapa kalimat kompleks? Karena dia banyak menggunakan kata penghubung. Ada sebelum, ada tetapi, ada sehingga, dan masih banyak lain. Itu adalah kata penghubungnya. Kemudian kata rujukannya tadi adalah kata tersebut. Jelas ya? Ya, kalau sudah jelas, kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah banyak menggunakan istilah teknis. Jadi ada kalimat istilah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalian akan mempelajari ada namanya kalimat populer, ada namanya kalimat kajian. Istilah ini dalam bahasa Indonesianya dia masuk bahasa kajian. Yaitu apa itu populer dan kajian? Populer itu kalimat yang biasa dipakai oleh masyarakat umum yang banyak. Kemudian istilah ini istilah atau kajian itu adalah kata-kata yang dipakai oleh kaum terpelajar atau ilmuwan. Berarti anak-anak, ibu, karena kita sama-sama belajar, kita harus banyak mengenal istilah kata-kata yang dipakai supaya kita tidak ketinggalan. Sekarang di sini ada judul, ada contoh laporan praktikum jaringan silem. Itu bacanya silem ya. Silem termasuk dari beberapa tipe sel yang berbeda. Itu contoh satu. Yang digaris ada kata silem. Penyusunan utama silem adalah trakeid dan trakeum. Mana istilahnya? Istilahnya adalah pada kata silem. Ada pada kata
trakeit, dan trakeum. Ini bidang apa? Kalian tentu saja mempelajari ini adalah bidang biologi. Bidang biologi. Jadi setiap bidang itu memiliki istilah. Udah jelas belum? Belum ya? Untuk yang keempat. Ya, Ibu ulangi kembali ya. Ambil contoh lain. Misalnya kalau matematika. Matematika, kalian mempelajari ada, coba cari volumenya. Volume itu bukannya volume, kalau dalam matematika bukan volume untuk membesarkan suara. Apa itu volume? Volume adalah isi itu dalam matematika. Kemudian misalnya transmigrasi. Ya, banyak penduduk mengadakan transmigrasi ke Kalimantan misalnya. Transmigrasi itu juga termasuk istilah. Istilah bidang apa? Istilah bidang IPS. Untuk bahasa Indonesia mana, Bu? Iya, tadi kita sudah mempelajari yang di atas adalah klausa. Klausa tadi adalah kelompok kata. Itu klausa juga termasuk istilah dalam bidang bahasa Indonesia. Ibu rasa anak-anak demikian yang Ibu jelaskan. Jadi Ibu ulangi lagi. Kaidah bahasa Indonesia dalam teks laporan percobaan itu ada 4. Yang pertama tadi kompleks. Yang kedua adalah banyak menggunakan kata penghubung. Yang ketiga adalah kata rujukan. Yang keempat adalah menggunakan istilah teknis atau banyak menggunakan kata-kata istilah atau kajian. Ibu harap atau Ibu Eka dan juga Pak Ayas harap kalian mengerti dan jelas tentunya. Ibu Hairi, pertemuan kita hari ini semoga kita selalu dilimpahi berkah, rahmat oleh Allah berupa kesehatan. Kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.